Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Iqbal di channel YouTube Iqbal. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengetengahkan sebuah tema yang berjudul Monitoring Cold Storage with M5 Paper. Jadi poinnya adalah kita ingin memantau keadaan suhu udara dan kelembaban di ruang pendingin kita dengan menggunakan alat yang bernama M5 Paper ini. M5 Paper ini istimewa ya, dia menggunakan e-ink display dan dia juga sudah ada temperatur dan humidity sensor SHT30. Kalau kita lihat dari spesifikasinya cukup mumpuni untuk kita gunakan sebagai IoT device ya. Kita bisa lihat di sini dapat di sini harga 85 US dollar saja. Dia sudah ada 90 kali 40 4.7 e-ink display dan pastinya ini low power ya. Jadi sangat-sangat hemat baterai. Seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat spesifikasinya yang cukup working temperaturnya nih 0 sampai 60 derajat. Jadi kita mungkin bermain di suhu itu. Kalau di cold storage saya pernah coba mungkin 15 masih bisa jalan ya. Oke, lanjut. Untuk itu M5 Paper ini nanti topologi arsitekturnya seperti ini ya. Jadi M5 Paper ini memiliki sensor SHT30, lalu datanya kita publish ke Highlight MQTT Broker, lalu dengan menggunakan Highlight Live Panel kita memantau dan memonitor suhu dan kelembapan yang terjadi pada cold storage tersebut. Untuk itu langkah awal yang pertama kita harus lihat adalah kita harus membuat MQTT Broker-nya dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita harus setting di sini ya. Kita bisa setting. Yang pertama-tama kita harus setting adalah kita harus setup user ya. Jadi usernya untuk publishing sama user untuk subscribing memang harus dibedakan ya. Karena salah satu istimewanya Highlight MQTT Broker adalah dia memiliki sebuah sistem yang disebut connection status. Jadi dengan connection status ini kita bisa tahu apakah si device IoT tersebut connect atau tidak. Ini buat function, sehingga kalau dia nggak connect kita subscriber bisa tahu. Selain itu kita juga bisa tahu kapan dia ping terakhir dan kapan dia menerima data terakhirnya. Untuk itu selain kita menyediakan user access, kita juga membuat MQTT topic. Di sini hierarkinya kita namain cold storage. Lalu ada banyak gudang, mungkin di gudang E. Lalu dia punya modulnya, modul temperatur, humidity, connect, spring, dan receive. Nah, yang dua ini asalnya dari M5 Paper. Dan di sini kita harus pastikan siapa saja user yang bisa akses. Kalau dia memang publisher, maka kita harus contreng seperti ini ya. Contohnya user 2, karena dia read, dia nggak bisa mengakses ini, nggak bisa menulis ke topik tersebut. Setelah kita bikin MQTT topik, maka selanjutnya kita bikin IO variable, adalah sebuah variabel yang menghubungkan antara MQTT topik dengan yang kita buat dengan variabel internal. Artinya di sini kita tinggal sebut M temperatur, itu asalnya dari M topik mana ya, MQTT apa. Lalu dari sini kita bisa masukin program variabel dan seterusnya. Humidity juga sama, masukin ke sini. Lalu sini untuk connection status kita tinggal masukin formula expression dalam bentuk bintang dan nama usernya, sehingga si program ini akan melihat apakah user satu ini connect atau enggak. Sedangkan yang last ping adalah kapan ping terakhir yang dilakukan oleh user satu ya.
sedangkan last receive adalah kapan data terakhir yang diterima oleh HNet MQTT broker. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat di dashboardnya ada dua ya. Pertama M5 Paper sebagai publisher dan HNet MQTT sebagai subscriber atau sebagai dashboard. Kita bisa lihat juga aktivitas-aktivitas yang terjadi ya. Jadi Paper dia publish, lalu si ini subscribe, seperti itulah. Bot biasa seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat wiring atau programming menggunakan M5 Paper. Ya, untuk wiringnya kita mulai dengan kita masukin dulu di network. Di sini ada network. Fans network, kita pilih connect to wifi kita. Lalu kita, jika dia connect, maka kita bikin variabel juga di sini. Ada string, humidity dan sebagainya. Lalu kita ambil dari RTC ya. Ini RTC hardware. Ini kita ambil RTC. Lalu kita ambil temperature, get humidity dan get temperature, lalu ditampilkan begini semuanya. Dan di sini prosesnya berjalan. Jadi kalau kita lihat di Pythonnya seperti ini, tidak ada yang berubah, tidak ada yang beda, semua seperti ini. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mengirim data yang kita publish ke MQTT, ke HNet MQTT broker. Setelah itu kita bisa jalankan untuk bisa menampilkan data yang ditampilkan setiap 10 detik sekali. Selanjutnya kita akan bikin aplikasi dashboard. Untuk itu kita menggunakan live panel. Adapun live panel ini tugasnya adalah membuat view variable. Lalu kita desain dashboard, kemudian kita bikin alarm event. Nah, kita lihat di live panelnya seperti ini ya. Kita udah bikin suhu saat ini di cold storage adalah 6,08 dengan humidity 73,54. Ini data di publish oleh M5 Paper setiap 10 detik sekali. Jadi 10 detik dia akan publish, sehingga kita sebagai subscribernya akan menerima data setiap 10 detik sekali. Untuk itu kita lihat fungsinya. Di sini ada vlog karena memang tujuannya adalah sebagai data collector. Kita bisa lihat berapa jumlah record yang ada. Totalnya 839 record dari jam 22 sampai jam 00.48 ini, dimana kita pernah mencapai suhu minus sampai suhu 599 ya, 599, terus balik lagi, tapi rata-rata di 7,8 ya. Kalau kita mulai di tanggal 15 mungkin beda lagi, seperti yang hari ini ya, dari jam 00. Nah, berarti suhu terendah di 599, suhu terpanas di ini. Kalau kita lihat chartnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 1 ya misalnya, maka kalau kita lihat chartnya, ya memang ada kenaikan tadi, naik. Nah, ini kelebihan salah satu kenapa kita pakai sistem temperatur ini untuk monitor, karena kita bisa tahu ada masalah di sini, dia naik terus, makanya langsung kita lakukan perbaikan sehingga suhu bisa langsung diturunkan kembali. Jadi kurang lebih itulah fungsi utama daripada monitoring temperatur udara, terutama untuk gudang cold storage
maupun gudang-gudang yang mungkin bahan baku atau barang-barangnya sangat penting dan rentan terhadap perubahan suhu ya. Demikian juga berpengaruhnya ke humidity ya. Tuh. Ya naik flux langsung naik, terus ini lagi ya seperti itu. Dan ini kita bisa menganalisa ya secara live. Dan ini yang live nya kita bisa lihat atau refresh. Jadi setiap kali ada perubahan pasti dia akan merefresh datanya. Kita bisa lihat yang temperatur di sini. Selain itu kita juga bisa bikin ekspor data ya ke Excel. Katakan temperatur ini kita bisa save, maka hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Kita tinggal atur aja kalibri mungkin, lalu kita bisa atur dia punya format cellnya. Mungkin kita akan custom di jadi SS ya, kita bisa lihat complete dan ini value-nya, jadi kita bisa lihat berapa jumlah recordnya, hampir 853 ya. Ini kita bisa 03, 13, 23, 233, 433 karena memang dipublish per 10 detik sekali tadi settingannya. Nah, untuk sensor ini sendiri memang kalau kita lihat cukup ini ya, sangat bagus ya, dia antara minus 40 sampai dengan 125. Cuman kita harus perhatikan bahwa working temperature yang dia adalah 0. Jadi nggak cocok ya kalau sampai ke ruang dingin banget gitu ya. Oke, selanjutnya yang tadi Excel ini kita udah bikin, kita tinggal bikin insert aja recommendation chartnya apa, bisa macam-macam, kita tinggal bikin macam-macamnya ada. Ini kita bisa tentukan ya. Ini kita bisa lihat seperti inilah bentuk daripada chartnya. Oke, selanjutnya kita akan seperti ini ya, tadi yang saya ceritain bahwa output daripada ini adalah desain dashboard, create alarm event. Lalu outputnya kita bisa lihat seperti ini dalam bentuk charting, dalam bentuk table tabulasi, atau kita bisa ekspor ke Excel. Nah, aplikasi daripada alat temperatur yang ada di M5 Viper ini adalah untuk memantau ruang pendingin untuk daging seperti ini, atau memantau ruang kebun sayur ya, atau memantau gudang bahan baku sembako nih, atau material lainnya yang rentan terhadap suhu dan sebagainya. Jadi kita lebih banyak ke monitor ke alat bahan-bahan yang mungkin perlu dipantau suhunya. Oke, sekarang kita langsung lihat di highlight panelnya. Kita akan coba di sini, saya udah bikin ya, kita bikin alarm di sini dalam artian kalau seperti yang tadi bilang bahwa kita bikin operable, di sini ada alarm dimana jika suhunya 20 derajat, di atas 20 derajat, maka dia akan kita statusnya menjadi true ya. Lalu ada ada file siren di sini, jadi kita tinggal bikin ini aja, lalu last receive dan disconnected. Nah, kalau untuk proses eventnya, kita tinggal bikin set alarm. Jika alarmnya 1, maka kita akan bunyikan siren dengan play. Lalu kalau kita matikan alarm dengan stop. Kemudian impact daripada ini kita bikin kalau ketika kita alarmnya kita nyalakan, maka kita akan rubah tulisannya menjadi merah ini. Di sini jadi merah. Set light off ini untuk koneksi ya. Jadi kalau misalnya disconnect, kita akan
matikan yang warna merah. Kalau disconnect dia akan ini disconnect. Dan ini set light off, disconnect, kita matikan, dan seterusnya. Oke, kita akan coba supaya melihat perbedaannya ya. Ini saya nyalakan api, jadi saya keluarin saya matikan ininya, cold storage nya, dia jadi naik terus ya, terus naik dan terus naik, sehingga apabila dia mencapai suhu 20 derajat maka otomatis kita akan lihat akan bunyi alarm seperti itu. Ya, nah itu jadi kenaikan. Sampai suhunya 20 derajat maka dia akan warning. Ini kita bisa install tadi di IO variable database-nya ya, tadi kita install. Update per 10 detik sekali ya dia baca sensornya. Nah, kita bisa lihat bahwa alarm berbunyi karena suhu sudah melewati batas. Oke, kita nyalakan kembali, turunkan lagi suhunya. Jadi dengan adanya sistem seperti ini, kita bisa memantau ya. Dengan menggunakan sistem ini kita bisa menggunakan pemantauan lebih baik. Oke. Nah, sudah turun suhunya, dan kita bisa lihat di sini ya, di trennya. Tuh, naik, langsung naik 20. Juga kalau kita lihat impact kepada humidity juga sama ya. Oke, saya rasa demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.